Nah tempatnya enak nih kan, tempatnya enak, kopinya mantap, gorengannya sedep. Narasumbernya Bang Wiyadi. Alhamdulillah. Ketua DPRD nggak usah diomongin lagi sih, udah ketahuan ini mah. Ketua DPRD, ketua partai. Tapi yang perlu kita acungin jempol aktivitas olahraganya. Alhamdulillah. Masih jalan bang? Alhamdulillah. Goes? Masih. Wow, bukan lagi. Jadi sesibuk-sibuknya aktivitas tetap olahraga ya. Wajib dong. Makanya kayak gini nih, sehat, seger. Apa? Kata pepatah itu, di dalam Tubuh yang sehat. tubuh sehat terdapat jiwa yang kuat. Wah, wih, luar biasa nih, perlu dicontoh nih. Tapi tetap kopi ya. Kopi harus kampung. mantap. Saya nggak promosi, tapi Lengkung Langit kopinya enak. Iya, jadi kalau mau healing, wah healing kesini aja udah. Bang, kalau ngobrolin politik, bosen bang, skip. Wah, kita nih pengen tahu nih ceritanya seorang Wiyadi pada waktu kecil. Bandel nggak, hobinya ngapain aja, sampai waktu sekolahnya sempet nggak sih nyicipin yang namanya hidup prihatin atau apa, buat kita nih yang di rumah bisa nyontoh lah kira-kira. Kecilnya di mana bang? Lalu saya lahir di kota kecil di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Klaten. Tepatnya di Kecamatan Delanggu, di mana itu suatu daerah kecil dulu penghasil pabrik karung terbesar di Indonesia. Sekarang sudah tutup. Kemudian di situ paling terkenal penghasil beras Rojo Lele, yaitu di Kabupaten Delanggu. Delanggu, ya. Beras Rojo Lele, waduh begitu. Siapa yang nggak tahu ya? Dulu kan masuk ke kota-kota di seluruh Indonesia. Beras paling enak, Betul. ya kan. Nah sekarang karena banyak lelenya jadi bingung nih kan, mau lele dumbo, lele sangkuria, sama lele apa. Nah, kita lahir di situ. Alhamdulillah masyarakatnya juga baik di situ kan, karena merupakan daerah agraris pertanian. Kita juga biasa dibesarkan di lingkungan petani ya pada waktu itu. Emang orang tua petani bang ya? Saya lahir di lingkungan pertanian, tapi orang tua saya bukan petani. Orang tua saya pedagang. Oke. Pedagang, nah, bisnis lah kan gitu. Jadi, tapi saya juga sering ikut. Ya kadang-kadang saya lihat anak tetangga pulang dari sekolah ke sawah ya, sebentar saya ke pasar masa ya kan. Iya, oke. Saya pengen juga sekali-sekali ikut. Ikut saya kalau ke sawah ngapain? Bersihin rumput kan, ngisi air. Pulang dapat duit ya kan, dulu dapat duit berapa ya dulu tuh, 10 rupiah, 25 rupiah. Dapat ya masa-masa itu ya, iya, masa-masa bang ya? itu, kan. Oke. Nah, jadi kita waktu kecil kan seneng banget gitu kan, pulang sekolah ikut-ikutan, dapat kadang 10 rupiah untuk jajan. Dulu kan harga kerupuk jajanan paling masih 5 rupiah. Ada yang 5 rupiah dapat 2 pada waktu itu. Ya kalau masa kecil ya biasalah kita seperti masa kecil lazim lainnya, yang penuh kita isi dengan dinamika biasa main segala macam ya seperti itulah. Biasa. Suka berantem nggak bang waktu kecil? Alhamdulillah kita sebagai laki-laki ya harus menunjukkan. Iya, ini seru nih. Kalau berantem seringnya menang apa kalah bang? Apa keroyokan? Yang jelas saya nggak pernah pulang nangis. Wah ini. Kalau saya pulang nangis pasti dimarahin bapak saya. Oke. Nah terus sekolah juga masih mencicipi aktivitas itu ya setelah SD, SMP di situ juga bang, masih di daerah situ? Iya. Dengan aktivitas yang sama? TK, SD, SMP sampai mencicipi SMA kelas 1 itu masih di daerah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten. Nah setelah di masa SMA baru hijrah ke Bumi Lampung. Oh, SMA-nya SMA pindah di Lampung di ya? Lampung, lulus di Lampung. Berarti usaha orang tua di sana saat itu tutup gitu? Tetap di sana ya? Tetap. Jadi Bang Wiyadi kesini? Saya kesini, ada saudara, ada kakak di sini ya. SMA udah merantau ya? Ya merantau karena apa ya?
antara niat dan tidak niat merantaunya pada waktu itu kan gitu. Ya imbas daripada jiwa kaula muda, gejolak muda. Iya. Ya alhamdulillah akhirnya datang ke Lampung ya kan. Ya ini mungkin sudah suratan takdir yang kuasa, memang akhirnya harus ada di Lampung dan menikah di Lampung dan akhirnya ya hidup menetap di Lampung. Oke, ini dari sekolah SMA di sini, terus kuliah juga di sini. Kuliah di sini Di Unila ya bang ya? Stibun. Di Sibun ya? Stibun Oke. Lampung. Terus pada saat kuliah itu udah mulai berorganisasi. Mulainya organisasi ini kapan nih kalau bang? Saya ikut organisasi itu sebenarnya udah dari SMP, SMA, ya kan? SMP itu organisasi apa? Organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau kita dulu di Jawa kan pasti ada paguyuban. Ya, betul. Kan? Oke. Udah ikut organisasi itu. Nah, setelah itu adalah paguyuban yang positif. Ada lagi paguyuban yang lain. Agak-agak negatif dikit. Itulah paguyuban geng motor. Nah, ini dia nih. Kita tapi sebelum masuk geng motor, kita di sepeda dulu. Sepeda dulu ya. Tahun berapa itu ya? Tahun sekitar 86-87. Ingat itu kan dulu ada geng sepeda. Sepeda BMX. Oh iya, oke. Lalu sepeda BMX. Kita belum pakai, kan masih SMP. Nah, dimulai dari paguyuban sepeda. Itulah pergaulan di mana-mana. Ya ada yang negatifnya ada, positifnya juga ada. Namanya anak muda ya bang. Karena kita pengen mencari jati diri kita pada saat itu ya. Tapi salah satu yang kita bisa ambil hikmahnya, kita masuk situ bukan hanya hal negatifnya aja, bukan masalah tawurannya aja, tapi adalah rasa kesetiakawanan, rasa guyupnya, kekompakannya. Itu jadi modal akhirnya. Jadi modal kita. Bener kan? Iya. Yang paling bandel dilakuin waktu jadi anak geng motor apa? Berantem mungkin apa atau apa bang? Kalau masih ingat? Ya, waduh. Banyak berarti. Banyak berarti. Jangan sampai nanti akhirnya dicek oleh BNN. Pada masa lalu. Masa lalu. Kalau zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Kalau zaman dulu mana ada namanya sabu-sabu kan nggak? Iya, oke. Kalau kita di Klaten aja paling adanya minumnya ciu. Oh, ciu, minumannya Nanda ini. Minumannya Nanda. Ciu ya, Bang. Minum bakar itu. Oh, iya. Iya bener, Pak. Anak motor banget lah pokoknya ya. Paling kalau di sana ciu KTI. Iya, ciu KTI. Oke. Terus kalau di kuliah ikutan organisasi juga? Ikut. Aktif juga? Iya. Kalau saya di Parta itu sejak kuliah. Oke, mulai kuliah nih masuk partai nih. Jadi masuk partai saya udah kuliah. Jadi kalau ketika SMP, SMA, bahkan SMP itu dulu saya udah ikut kampanye segala macam ya. Walaupun kita kan di bawah umur, belum bisa masuk di. Sebenarnya kan nggak boleh ikut. Nggak boleh ya. Macam kan. Zaman dulu kan partai hanya 3 kan. Hanya PDI, Golkar, P3. Waktu itu ikut yang mana nih? Saya ikut PDI. Udah PDI ya? Wow. Karena zaman dulu kan harus ikut PDI itu kan orang-orang berani-berani. Iya, kan? benar. Karena kalau nggak berani, selesai kampanye dicariin itu sama loreng-loreng baju hijau. Pada masa itu ya bang. Oke. Menarik nih. Terus saya kuliah udah gabung sama PDIP. Itu jadi apa awalnya gabung di PDIP? Saya waktu itu pertama kali ikut PDI, nggak masuk dalam jajaran struktural partai atau tidak ikut dalam politik praktis, tetapi selalu ikut undangan-undangan setiap kegiatan PDI. Nah, jadi kita ambil jalur dari kemahasiswaan. Waktu itu saya masih mahasiswa. Masuk setiap kegiatan masuk, kemudian saya buat untuk legalisasi, tentunya kita buat KTA. Oh iya. Buat KTA kita. Jadi udah ada KTA PDIP itu dari tahun berapa itu bang? Saya waktu itu dari masih PDI Banteng Segi 5, Banteng Kurus, masih Segi 5. Waktu itu saya masih kuliah. Itu ketertarikan saya pada waktu itu. Jadi memang pertama kali saya ikut berpartai itu memang PDI. Ya, alhamdulillah sampai sekarang tetap PDI. Makanya nih kalau dicolek dikit udah merah semua ini. Merahnya memang kental, tulen. Jadi bukan yang ikut-ikutan ya bang ya? Alhamdulillah enggak. Apalagi yang lompat-lompat ya bang? Alhamdulillah. Saya udah punya prinsip.
Kalau emang saya tidak dicalonkan oleh partai saya, ya saya hanya jadi pengurus, tidak akan meloncat ke partai lain untuk hanya demi mengejar nafsu ambisi ingin jadi legislatif atau eksekutif. Nggak ada sejarahnya dari saya. Luar biasa. Ini ada hubungannya dengan yang tadi nih, loyalitasnya ini karena guyupnya tadi Itu kali ya. tadi, makanya saya bilang, kalau kita ngeliat geng motor, itu jangan hanya lihat negatifnya aja. Di situ ada rasa kebersamaan, rasa memiliki, ya kan? Bukan seperti yang katanya geng motor atau anak klub motor satu dikebut Ugal-ugalan doang ya. pada kabur, nggak ada kita. Kita nggak ada dari zaman sepeda BMX itu. Dulu paling yang menginspirasi itu anak-anak zaman dulu kan ada film di bioskop. Ya, Judulnya BMX adalah Bandit. BMX Bandit. Ya, bener BMX Bandit tuh. Aduh. Saya ingat bener loh, kalau mau ganti pelek, ya kan dulu kan pelek jari-jari, kayak kurang asik kan. Racing Ganti ganti. pelek racing, palang 3. Woi. Kalau nggak dikasih duit, kita jual ayam. Ayam siapa tuh, Bang? Ya ayam kita sendiri. Ayam punya Bapak ya, jual ayam ya. Sebelum ayamnya keluar di kandang, kita bangun duluan. Ya. Ambil, masukin kantong, agak terang bawa ke pasar. Jual Nah, terus jual. Besok kita udah ganti pelek baru. Karena kalau kita minta orang tua terus, yang ada kena marah. Iya. Gitu. Berarti memang udah kreatif ya, Bang? Udah inovatif pada masa itu. Tapi nggak apa-apa, namanya ayam sendiri. Iya. Kita yang sering kasih makan. Kalau Nanda ayam orang. Iya. Oke, terus mulai serius di partai artinya udah mulai masuk struktur itu setelah lulus kuliah kali, Bang? Iya, setelah lulus kuliah, saya sudah berkeluarga, baru saya masuk dalam jajaran pengurus partai. Itu pun tingkatan paling bawah, Apa tuh, Bang? yaitu anak ranting. Anak ranting itu setingkat kepengurusan di lingkungan. Lingkungan. Berangkatnya dari situ. Berangkat dari situ. Jadi bukan ujuk-ujuk saya jadi sekretaris DPC gitu, enggak. Saya anak ranting level paling bawah. Bukan banyak yang belum tahu nih. Makanya bener ya. Kita Terus lingkungan kita jabarin. Justru itulah karena kita rintis dari bawah, kita setidaknya paham benar tahu persis ya. situasi lingkungan yang harus kita lakukan di masyarakat seperti apa. Karena pada waktu itu saya juga selain jadi pengurus tingkat lingkungan, saya kebetulan juga jadi ketua RW. Pada saat waktu itu ya. Ya tetap segala kegiatan sosial kita ikuti. Dan di wilayah Kemiling ini, Bang ya? Iya, saya di kelurahan BKP. BKP pada saat itu ya. Pada waktu itu kan belum pemekaran ya, Kemiling belum ada dulu. Belum ada ya? Masih Sumberjo. Sumberjo. Oke. Hanya BKP itu belum kelurahan, masih lingkungan. Lingkungan ya. Lingkungan. Nah, bermulai dari sana kita mulai dari awal. Kemudian bahkan RW pun saya siap. Pada waktu itu nggak ada insentif loh. Iya. Nggak seperti sekarang. Iya. Sekarang mah ada kan berapa? Hampir 2.000. Iya. Ya. Kalau dulu Paling udah rapat, main-main mata aja dikit ya, Bang. kopi buat sendiri, Oh, iya. modal sendiri, gorengan modal sendiri semua. Betul-betul jiwa sosial pada waktu itu. Tapi, jadi RT, RW, ketua lingkungan. Tapi yang diambil jaringan ke masyarakatnya itu ya. Karena pada waktu itu saya kan belum berpikir akan mencalonkan diri oke. di legislatif. Belum ya. Ha. Tapi semata-mata pengabdian untuk masyarakat. Nah, setelah jadi pengurus, ya kan, setelah jadi pengurus, partai melihat kita mungkin ada potensi sehingga dicalonkan. Ya itu tadi saya bilang, alhamdulillah karena jaringan kita dari RW segala macam tadi, ketika kita dicalonkan sebagai legislatif pada waktu itu, ya kita sudah punya mesin organ-organ yang sudah tertata dan sudah sekian lama. Sudah lama, iya. Bukan, dan itu sudah kenal lama dan sudah sudah seperti keluarga. Bukan artinya begitu kita calon baru keliling cari wah di mana-mana untuk jadi tim sukses. Enggak, kita udah jauh. Udah otomatis itu dari buah kerja keras sebagai aparatur tadi, aparatur terendah tadi, ya. Pengurus partai yang paling bawah. Paling bawah. Paling bawah. Terus naik sampai mulai tinggi itu berapa lama sih, Bang? Naik sampai ke struktur yang bergengsi lah di partai. Iya. Tapi saya tidak ada proses yang loncat. Semua tahapan dilalui ya? Iya. Setelah saya jadi pengurus tingkat lingkungan, kemudian ada pemilihan di tingkat kecamatan. Nah, saya jadi sekretaris PAC. Sempet ya, Bang. Sekretaris PAC. Kemudian
ada kepemimpinan lagi, saya jadi ketua PAC. Nah, setelah ketua PAC, ada konverca, berikutnya baru saya duduk sebagai sekretaris DPC. Jadi nggak ada yang namanya proses lompat itu benar-benar nggak ada ya, di saya, jalan hidupnya Bang Wiyadi. Saya sepertinya sangat menikmati proses step by step. Karena saya sangat sadar kita ini bukan anak jenderal, bukan anak gubernur wali kota ya kan, hanya orang tua pedagang ya kan. Tapi yang memang yang satu prinsip saya itu, saya tidak pernah ambisius harus jadi ini jadi itu. Dari dulu tuh Bang? Dari dulu sudah. Saya hanya berproses. Sekarang apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya itu saya lakukan. Ya, saya lakukan Sebaik-baiknya ya. Ya, sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Ketika pada saatnya nanti ternyata saya diberikan tugas lebih tinggi daripada sekarang, ya insya Allah semua yang saya lakukan ini ada manfaatnya untuk itu, membackup tentang hal itu. Jadi saya, makanya kenapa saya nggak terlalu ambisius nanti mesti terus tahun depan saya mesti ke ini. Saya terlalu pusing mikirin proses itu. Lebih baik saya berjalan. Kalau toh nanti memang takdirmu sampai sana, ya insya Allah sampai. Jadi kita lakukan dengan penuh happy, rasa tanggung jawab. Outputnya pun kinerja maksimal ya Bang. Nah, kalau kita udah pikir ambisi ke sana, akhirnya kerja juga enggak. Selalu berpikirnya pertama kerja ini harusnya ke sana, harus dapat duit ini, enggak. Jadi lihat kita kerja dengan penuh happy. Jadi hasilnya insya Allah lebih baik. Lebih baik ya. Lebih baik. Terus menang pertama jadi anggota dewan tuh suaranya langsung gede tuh Bang? Pertama kali saya nyalon pada waktu itu belum suara terbanyak. Oke. Masih nomor urut. Ya. Nah, ya kan karena saya waktu itu ketua PAC Kemiling, saya nomor urut 4. Tapi jadi ya Bang? Enggak jadi. Oh, nggak jadi itu ya? Nggak jadi. Sempet nggak jadi Nggak berarti? jadi. Oke. Bukan langsung jadi, Bro. Oh, alah, ya. Saya pada waktu tahun 2004 yang pertama, Ya, nomor urut, ya kan? 2004 satu dapil itu saya nomor 4 yang jadi 2 orang. Ya kan? Nah, pada waktu itu apa ekonomi saya bagus? Enggak. Tapi saya sampaikan pada istri saya, anak saya kan masih kecil ya. Saya sampaikan pada istri saya, nah ini kalau saya nyalon mau kerja potang panting pun, saya bukan mendahului takdir, nggak akan jadi. Karena nomor urut 4 sangat mustahil, saya bilang kan, nggak jadi. Tetapi ini bagian belajar dan tanggung jawab karena partai sudah memberikan kepercayaan kita sebagai caleg. Jadi saya harus tetap kerja dan keluar dana, biaya. Dan uang ini kalau keluar, nggak ada yang ganti, saya bilang. Boleh nggak? Kata istri saya, ya silahkan. Nah, saya kerja. Jalan. Waktu itu masih, karena belum suara terbanyak ya. Alhamdulillah saya kerja, masih dapatlah suara pada waktu sekitar 500-an lah. Wah. 500-an. Mulai tahun 2004. 2009 ya, 2009 lagi kan 2009, 2014 gitu ya, 2009 surat terbanyak. Ya awalnya masih nomor urut ya, tapi di tengah ada putusan MK jadi berupa surat terbanyak. Jadi alhamdulillah berkat kita pengalaman modal kita ya kemarin ya. Terus kemudian dari pergaulan kita jalin terus silaturahmi sehingga ketika 2004 nyalon lagi suara terbanyak ya kita sudah siap. Dapat berapa suara saat itu? Pertama kali saya dapat 1460. 1460. Jadi ya. Pada waktu itu suara masih belum besar-besar semua. Alhamdulillah jadi. Itu pertama kali jadi anggota. Kalau masih ingat, berapa modal politik yang dikeluarkan saat itu? Besar, kecil, biasa aja? Kalau saya bandingkan dengan yang ada, itu sangat kecil. Kecil? Sangat boleh sebut nominal nggak Bang? Ya? Boleh sebut nominal nggak? Boleh lah. Berapa Bang? Terbuka. Berapa Bang? Ya. Bocoran nih. Jadi pada waktu itu sekitar 65 juta. Allah, 65 juta jadi anggota dewan. 65 juta itu bro, bukan uang cash 65 juta dari kantong saya awal ya, nggak ada. Saya punya uang cash itu 15 juta. Astaga. 15 juta. Dengan modal bismillah, 15 juta itu saya jalan keliling, bawa motor, ya kan, bawa motor Vega, saya keliling. Belum bawa Rubicon dong ya? Belum bawa Rubicon dong ya? Masih dalam angan-angan. Oke. Iya kan? Keliling, oke. Belum. Keliling masih modal 15 juta. Keliling. Ya dari hasil kerja kan tiap bulan, tiap minggu kan ada pemasukan, kan ada masuk 2 juta.
masuk 3 juta. Kita pakai terus sampai terakhir kan kita gotong royong bayar uang saksi Ya. di TPS. Nah itu yang agak besarnya di situ sebenarnya. Uang 65 itu bukan untuk Iya. sosialisasi, untuk bayar saksi pada waktu itu. Nah, akhirnya kalau nggak ada, ya usah. Ada kakak yang mau minjemin, saya kasih, ambil itu untuk bayar uang gotong royong. Luar Udah, biasa. jadi gitu. Wah, mantap.